begitu saya pulang ke Gaza saya kaget. Gaza sangat maju. 98% warga Palestina sudah sarjana. Jadi kami warga yang sangat suka belajar. Kemarin Israel juga bunuh kepala Universitas Al-Islamiyah. Beliau itu termasuk dari 2% terbaik di dunia. Dengan researchers. Karena mereka tahu kalau mereka ada di Palestina pasti roda pendidikan tidak akan berhenti. Banyak sekolah sudah dibom. Kementerian Pendidikan juga di Gaza dibom. Kami punya gereja namanya Proferius dari 2000 tahun. Ya Allah. Coba bayangkan gereja umurnya 2000 tahun, tempat suci, di sampingnya ada masjid yang pisahkan masjid dengan gereja satu dinding. Tidak ada masalah. Ya kami toleransinya di sana sangat-sangat tinggi. Dihancurkan juga oleh dihancurkan. Di kampus juga semua orang itu mengikuti partai-partai. Kami main politik dari kecil juga. Di sekolah juga ada politik gitu. Penghafal, cepat membaca, ahkamnya bagus, tajwid bagus, segala macam. Ini yang namanya murni. Mutqin disebutnya ya. Mutqin. Terlihat dari wajah mereka seperti ada cahaya. Wallahi saya jujur. Masya Allah. Dan itu banyak di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua. Aduh, ini kangen juga sama Indra nih. Udah lama. Iya deh. Udah berapa lama nggak sama Indra? Setahun sih. Tapi kalau stoknya masih ada Indra ya di situ ya. Ya setahun ya. 2023 menuju 2024 ya. Benar. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita kehadiran tamu spesial dari Palestina. Palestinanya tepatnya di Gaza. Beliau namanya Yahya Taha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Yahya Taha ini adalah kuliah sekarang di Lampung. Ya, kuliah di Lampung. Udah 5 tahun belajar di Lampung dan masuk di sini berarti di tahun 2019. Betul. Itu masa pandemi kayaknya Indra ya? Belum. Waktu itu saya datang Maret. Covid masuk ke Indonesia mungkin November atau Desember seperti itu. Tapi mulai titik puncaknya Maret 2020. Ya. Waktu itu kondisinya gimana tuh waktu pandemi? Di sana juga ini kan? Berarti di Palestina. Enggak belajar kan udah di Indonesia. Waktu itu saya online belajarnya. Cuman saya tidak pulang waktu itu. Karena kalau pulang nanti bahasanya akan kurang. Jadi waktu itu kan baru, jadi mau belajar bahasa, sebaiknya saya tinggal di Indonesia gitu. Nah ini menarik ya, belajarnya ke Indonesia, Indra. Gitu ya. Jadi ini yang jadi pertanyaan kita juga tuh, kenapa sih kuliah di Indonesia tuh kenapa? Ada alasan yang ini nggak kuat gitu loh? Saya bicara jujur ya. Harus jujur. Sebelum saya dapat beasiswa, saya cuma mencari beasiswa dalam bidang teknik mesin. Ya di mana-mana, tidak Indonesia yang lain tidak apa-apa. Cuman begitu Unila menawarkan beasiswa melalui kedutaan Palestina, itu hasil kerjasama antara kedutaan Palestina dengan Unila. Waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menampilkan bahwa ada beasiswa gitu. Jadi saya lihat, semua persyaratan saya bisa. Itu sebenarnya ada persyaratan, bukan siapa-siapa bisa dapat beasiswa. Ya, dan berkompetisi gitu. Jadi waktu itu saya lihat, ada teknik mesin. Saya daftar. Itu alasan awal kenapa saya ke Indonesia. Beasiswa ya? Beasiswa bukan karena beasiswa saja, teknik mesin bidang yang saya mau. Beasiswa dan teknik mesin. Tapi begitu tiba di Indonesia, sekarang ada banyak alasan. Ya, karena sudah tinggal di Indonesia, saya anggap Indonesia seperti negara saya kedua gitu. Ya, saya di sini tinggal sudah 5 tahun. Tidak pernah saya mengalami masalah. Alhamdulillah. Dan warga sini senyum-senyum gitu, hidup tenang, santai. Jadi itu bikin orang kayak dapat positif energi gitu. Masya Allah. Tapi waktu sebelum dapat beasiswa di Unila itu ada pilihan lain nggak di negara mana misalkan? Saya waktu itu tidak begitu tahu soal beasiswa dan seperti itu. Jadi
selesai dari SMA saya kerja sebentar sambil saya cari beasiswa dan seperti itu. Ya. Lalu ketemunya dari kedutaan itu. Dari kedutaan. Informasinya memang dari kedutaan aja berarti ya waktu itu ya pada saat itu. Teknik mesin kenapa sih? Saya orang suka fisika, matematika seperti itu. Apalagi dari kecil saya lihat kayak solar panel. Itu saya waktu itu pikir gimana itu bisa mengonversi dari sinar matahari Dari menjadi panas listrik. menjadi listrik ya. Bukan panas, dari cahaya. Dari cahaya ya. Tidak usah kita bahas teknik. Terlalu maaf. Terlalu Karena solar proses ada. iya. Wah, kalau solar panel itu cuman fokuskan dengan cahaya bukan panas. cahaya. Kalau panas itu negatif, pengaruhnya tidak bagus. Ya. Jadi waktu itu saya sangat tertarik dengan bidang teknik energi terbarukan. Ya. Tapi di Indonesia sepertinya tidak ada teknik energi terbarukan. Cuman khusus teknik energi terbarukan. Adanya teknik mesin. Jadi saya daftar di Unila dan saya tunggu 5 semester sampai saya mulai benar-benar belajar teknik energi terbarukan. Waktu masuk semester kelimanya. Ya, skripsi juga tentang Gaza. Kami ada pembangkit listrik. Waktu itu saya buat skripsi bagaimana bisa mengembangkan pembangkit listrik tersebut dengan menambahkan turbin angin dan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, dan menghitung biaya investasi dan itu ya dengan bantuan dosen-dosen saya. Waktu itu saya bilang saya mau membantu Gaza, Pak. Bagaimana? Masya Allah ini. Ya, diarahkan sama dosen. Ini yang dibilang kalau misalnya kita bangun satu bisnis, kita harus ada purpose-nya. Harus ada tujuannya. Nah, ketika kita bangun bukan hanya sekedar visi. Visi itu dari perusahaan tersebut misalnya gitu kan. Visinya 5 tahun ke depan kami ingin jadi ini, bla 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 segala macam gitu kan. Tapi purpose mulianya beliau itu adalah bagaimana saya akan membangun Gaza dengan apa yang saya miliki gitu. Betul. Izin Allah. Iya. Makanya kuat banget berarti ini berarti artinya kuat secara keinginan untuk meraih ilmunya tuh kuat banget. Sekarang gimana? IPK IP-nya berapa? Saya sudah selesai S1, sekarang saya S2. S2 sekarang. Saya selesai 7 semester, lulus 7 semester dari teknik mesin. 7 semester. Terbaik K1. Ya, saya pertama mahasiswa dari angkatan 2019 lulus. Dalam periode Maret 2023. Yang pertama. Iya. Dalam sejarah teknik mesin pertama mahasiswa selesai 7 semester saya. Masya Allah. Tapi S2-nya gagal karena perang dan seperti itu tidak bisa fokus kuliah seperti itu. S2 di Unila saya lanjut karena di sana energi terbarukan ada khusus secara khusus. S2-nya maksudnya nggak jadi karena perang Gaza sekarang? Saya sekarang sudah 1 semester. Cuman saya merasa quality saya dalam S2 bukan seperti S1. S1 waktu itu saya ada waktu belajar fokus. S2 pas saya masuk saya pulang ke Gaza juga. Sebelum S2 saya pulang ke Gaza Agustus tahun kemarin. Waktu itu saya kembali ke Indonesia sudah 4 pertemuan sudah mulai kuliahnya. Begitu saya masuk setelah itu perang terjadi. Jadi dan perang ini benar-benar berbeda dengan perang sebelumnya. 2 bulan ya setelah pulang ya Agustus September. 1 bulan. Saya masuk Gaza tanggal 7 Agustus, keluar tanggal 7 September, perang mulai tanggal 7 Oktober. Seperti itu. Jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan seperti itu. Jadi insya Allah mungkin semester depan dan seperti itu saya lebih rajin ya. Mudah-mudahan perang ini selesai. Ya, insya Allah. Ya. Ilmu ya. Insya Allah. Ini pengaruh ya kita nggak bisa pungkiri juga ya Andra ya. Maksudnya kita tanpa gangguan aja kita bisa nggak fokus untuk ilmu gitu loh. Apalagi sekarang posisi Yahya itu kampung halamannya itu lagi kondisi kayak gini, gimana dia bisa konsen gitu loh. Betul. Ya ini ada satu video mungkin kayak Yahya perlu lihat juga nih. Coba kita lihat videonya nih. לכל מי ששאל למה אין לימודים בעזה, אופס, נפל לנו טיל עליכם, איזה משאיות, אבל ככה לא תהיו מהנדסים יותר. Ini videonya gimana respon dari video ini? Ini di kampus Al-Azhar di Gaza. Waktu itu ini biasanya biar kita tahu penjajahan begitu. Karena penjajahan mau bangsa
tidak berilmu, biar mereka tidak bisa melawan, tidak bisa maju. Yani kalau kami warga Palestina 98% warga Palestina sudah sarjana. Masya Allah. Jadi ya, kalau orang mau menikah harus ditanya sudah S1 belum? Harus ditanya. Gitu ya. Kadang ada perempuan tidak mau nikah dengan orang yang tidak berilmu seperti itu. Padahal pintar. Cuman karena tidak pernah kuliah mungkin dia tidak setuju gitu. Jadi kami warga yang sangat suka belajar dengan kondisi susah ya. Kalau kami sekolah di Gaza sampai sekarang masih ada 2 atau 3 periode setiap hari. Karena jumlah sekolah tidak mencukupi siswa-siswa seperti itu. Jadi ada masuk 3 periode setiap hari dalam sekolah. Ya, dan ini benar-benar ini perjuangan luar biasa ya. Kita bicara tentang bangsa dengan apa adanya, seadanya mau belajar seperti itu. Jadi mereka itu tidak mau seperti itu. Tidak suka Gaza. Kalau kita melihat banyak sekolah sudah dibom. Kementerian Pendidikan juga di Gaza dibom. Banyak kampus ya. Kampus ini yang tadi kita lihat videonya ini Al-Azhar. Al-Azhar dan Al-Islamiyah ini 2 kampus terbaik di Gaza. Ya, dan Masya Allah ini kalau kita mau bahas soal pendidikan di Palestina mungkin kita tidak selesai. Ya, kemarin Israel juga bunuh kepala Universitas Al-Islamiyah. Beliau itu termasuk dari 2% terbaik di dunia, dengan researcher seperti itu. Ya, peneliti beliau ya dibunuh. Apalagi banyak dosen dibunuh seperti itu karena mereka tahu kalau mereka ada di Palestina pasti roda pendidikan tidak akan berhenti. Jadi mereka bunuh. Apalagi banyak doktor. Tetangga saya namanya Medhat Saydam. Beliau itu doktor terbaik soal otot dan seperti itu di Gaza. Satu-satunya dibunuh juga dengan keluarganya. Ya Allah. Karena mereka tidak mau Gaza maju, berkembang. Tapi hal yang istimewa biasanya ketika kita dengar ada penjajahan. Penjajahan artinya pendidikan tidak bagus, kehidupan tidak bagus. Begitu saya pulang ke Gaza saya kaget. Gaza sangat maju. Saya posting beberapa video di Indonesia sudah jutaan view-nya karena orang kaget kok ini Gaza. Ya, saya lihat videonya itu yang di bandara ya. Terus ada pantai, ada showroom mobil itu. Awal videonya itu Bandara Soekarno Hatta itu. Tapi saya tulis judul biar orang fokuskan judul karena mereka tahu ini Bandara Soekarno Hatta. Mana gitu. coba lihat videonya kita lihat yuk. Ini ya? Bukan ini. Ini salah satunya. Ini foto-foto saya ambil. Ini sekarang gimana kondisinya? Sudah dihancurkan semua. Ini dihancurkan nih? Iya. Wilayah ini? Iya. Ini daerah Gaza juga ini? Ini Gaza. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini restoran Ar-Roots yang tadi itu sudah sangat lama. Ini dekat rumah saya semua. Iya, dekat rumah ini ya. Ya, ini pintu Rafah yang tadi. Ini Masjid Syekh Ajlin yang dibuat sama Ridwan Kamil. Masya Allah. Ya, itu masjid. Yang mana masjid? Iya. Coba buka video yang ada pesawat itu. Ada pesawat. Ya. Ini Saya pulang ke Gaza, orang-orang kaget kok ini Gaza, bahkan ada yang bilang tidak mungkin ini mustahil ini saya di Gaza. Saya lihat video ini makanya. Ya, ini Abu Saud ini jual manisan dan seperti itu. Ya, ini mall namanya Capital Mall. Masih ada sekarang mall ini? Tidak. Ini Masjid Al-Umari. Masjid ini sebelum Islam juga ada tempat ibadah, cuman dikonversikan menjadi masjid zaman Umar bin Al-Khattab. Ya, ini mall metro, namanya metro. Iya. Ini jualan mobil, ini baru. Showroom mobil. Hancur itu juga sekarang. Hancur. Padahal baru. Itu apa tadi guling Ya, tadi? ini tempat jualan buat olahraga dan segala macam. Ini hari pertama saya keluar di Gaza, jalan pantai. Ini dekat rumah saya. Ini ketika saya keluar dari Gaza. Ya. Ini mau menuju Rafah waktu itu, menuju Mesir. Jadi apalagi kita, saya jujur sayang kalau seperti itu. Kota yang sangat maju terjadi seperti ini. Banyak orang lagi membangun banyak rumah, banyak ini.
Cuman begitu penjajahan. Ini memang ini Andra ya. Jadi kalau kita bayangin kalau misalnya tadi dari kata-kata Yahya ya bahwa mereka ingin mereka tidak ingin warga Palestina itu mendapatkan pendidikan yang bagus, yang layak gitu loh. Sehingga pendidikannya jadi maju. Otomatis insya Allah, atas izin Allah, orang juga akan maju gitu loh. Betul. Nah ini mungkin coba kita perhatikan waktu itu Jepang yang bom Hiroshima. Setelah itu terjadi bom Hiroshima, pemerintah Jepang malah menanyakan guru yang masih hidup berapa. Betul, betul. Malaysia juga. Seperempat gitu ya? Dari income pemerintahan, seperempatnya ke pendidikan. Ke pendidikan ya, Masya Allah ya. Ya, kalau kami tidak punya apa-apa, kalau Palestina cuman gasnya dikit, minyaknya dikit, wisatanya tidak ada, tapi sangat maju karena pendidikan. Pendidikan ya. Pendidikan ini prioritas di mana-mana. Kalau ada pendidikan ada kemajuan. Ya. Israel sadar kalau pendidikan di Gaza maju, ya mungkin mereka akan makin sulit. Apalagi beragama. Kita bicara tentang community yang beragama. Kami ada juga Kristen, tapi Kristen tidak terlihat Kristen juga di Palestina. Mereka saling toleransi kan satu sama lain. Itu soal toleransi pasti. Tapi maksud saya seperti tradisinya sama. Kami tidak beda ya. Seperti sama aja ya. Tradisinya sama. Kehidupan juga kami seperti mereka seperti itu. Jadi toleransi ada. Tapi kami bicara tentang warga yang beragama. Setiap 6 bulan dibuat yang namanya Safwatul Huffaz. Namanya Safwatul Safwa. Ini murni yang murni juga. Gimana maksudnya? Itu 500 orang penghafal Quran. Ya, mereka tasmi' Al-Quran Al-Karim semua 30 juz dalam satu jalsa. Biasanya mengatakan yang dia duduk habis subuh, solat subuh sampai asar dia tasmi' Al-Quran Al-Karim semua. 30 juz. Ini namanya penghafal murni. Masyaallah. Banyak penghafal, tapi ini yang terbaik dari penghafal seperti itu. Setiap 6 bulan dan itu mengganggu Israel juga. Bagaimana ada bangsa berilmu, apalagi mereka beragama, dan kami penjajahan dan Yahudi musuh mereka juga. Jadi pasti ada yang melawan. Kita bahas, mungkin kita geser dikit ke Hamas. Contoh misal, Hamas itu siapa orang-orang Hamas? Itu dari bangsa Palestina, warga negara Palestina. Masalahnya mereka itu berilmu S1, S2, bahkan ada yang S3. Profesor-profesor juga ada dari Hamas. Iya, cuman nama mereka jelek di dunia. Teroris. Ya karena framingnya, stigmanya negatif kan kepada mereka. Iya. Gitu. Jadi ya. Tapi banyak juga yang mendukung Hamas dari Amerika. Mereka muncul di podcast dan ditanya sama bukan pemerintahnya, maksudnya tidak warganya ya. Pasti. Karena pemerintahan itu beda. Tapi mungkin banyak orang yang nggak mengetahui soal itu ya. Maksudnya bahwa ternyata anggota Hamas gitu ya, mungkin ada yang sampai S3, doktor, profesor. Kemarin ada profesor namanya Jamal Zibda, itu profesor teknik mesin. Dia pernah kerja di NASA Amerika, dia punya kewarganegaraan Amerika, dan Palestina. Kalau kami boleh ada 2 kewarganegaraan. Boleh. Boleh. Kalau Indonesia harus satu. Betul. Jadi beliau itu tinggalkan Amerika, tinggalkan segala nikmat di dunia, balik ke Gaza untuk mendukung perlawanan seperti itu. Karena kami fikirkan masa depan generasi baru. Kalau mau pikir diri sendiri, ini cinta diri tidak bagus. Seperti ini bagus banget nih Yahya. Maksudnya punya mental dan punya sikap seperti ini. Kayak Yahya tadi kan punya purpose ketika aku belajar teknik mesin. Nanti aku ingin majukan Palestina gitu ya, insya Allah. Jadi kebayang, tahu nggak tahu ya. Saya tuh pernah dengar cerita, tahu Al-Baik nggak sih? Ayam di Al-Baik itu di Arab Saudi. Itu dibilang punya orang Palestina, 2 orang Palestina. Itu nggak tahu ini benar apa nggak. Saya lihat di Instagram soalnya. Dia punya 2 orang Palestina. Lalu dia setiap terjual itu ayam, itu 1 sennya itu untuk Palestina. Memang dikumpulkan untuk Palestina. Dan Al-Baik kan terkenal banget. Sangat terkenal ya. Saya tidak pernah umrah, tapi saya tahu Al-Baik. Iya. Karena ini sangat terkenal, restoran terbaik di Arab Saudi. Iya. Masya Allah. Ya, luar biasa.
Dan ya maksudnya poinnya bahwa banyak dan ada juga pengusaha waktu itu di salah satu YouTube channel YouTube angkat pengusaha Palestina yang dia bahasanya berjihadnya tuh lewat dunianya dia menjadi seorang pengusaha gitu. Jadi apa yang bisa dibantu gitu segala macam dan kontribusinya besar. Saya lupa namanya siapa, nanti saya coba cari tahu deh namanya. Gini, kalau kami warga Palestina tidak punya bahan, ada apa di Palestina? Cuman sumber daya alamnya maksudnya gitu ya? Iya, sumber daya alam kami kecil tidak ada. Semua ya tadi minyak, gas gitu ya? sedikit. Tapi kami punya jiwa-jiwa. Ya itu mahal. Itu jiwanya. Itu tidak berharga. Tidak ada harganya maksud saya. Tidak ada harganya karena ini sebenarnya hal yang sangat istimewa. Yani kami dari kecil harus dididik yang sangat bagus, harus sangat pintar di sekolah seperti itu. Di kampus juga semua orang itu mengikuti partai-partai. Kami main politik dari kecil juga. Di sekolah juga ada politik gitu. Jadi kami itu sebenarnya menjadi dewasa di masa kecil. Di bawah umur biasanya dikatakan di Indonesia seperti itu. Ini saya lagi lihat. Penasaran saya videonya ini benar pengusaha Palestina dia bantunya banyak banget. Namanya siapa lagi? Nindra. Ini dia nih. Makanya dibilang the Godfather of Palestine. Masya Allah. Siapa namanya? Munib Al-Masri. Munib Al-Masri itu sangat terkenal. Sangat terkenal kan? Iya, pengusaha sangat terkenal. Iya nih yang dibilang memang. Kemarin beliau ke Gaza sebelum perang. Sebelum perang beliau ke Gaza mau buat PLTS, pembangkit listrik tenaga surya 60 megawatt. Dari uang pengusaha sendiri. Jadi kalau saya bicara yang di luar negeri, pengusaha Palestina kaya raya. Sangat kaya. Jadi masalahnya tidak bisa investasi di Palestina. Jadi dilarang sama Israel. Kalau kami di Gaza beberapa saja pengusaha yang terkenal. Itu saja yang terkenal. Yang kita tahu seperti Munib Al-Masri ini salah satu pengusaha terkenal di Palestina. Apalagi yang belum terkenal tapi sangat kaya raya. Mungkin lebih kaya dari Munib Al-Masri. Sangat banyak. Apalagi kami itu sebenarnya suka kerja dalam soal pedagang seperti itu. Berdagang ya. Berdagang. Itu kebanyakan. Kebanyakan warga Palestina kerja soal itu. Palestina dan Yaman yang benar-benar yang suka bekerja dalam soal itu. Di Cina sebut Gaza, Al-Khalil sangat terkenal. Jangan sebut Palestina, sebut kota saja. Al-Khalil. Seorang pengusaha di sana. Tidak, Al-Khalil itu kota Palestina. Di tepi barat. Itu sangat terkenal sama Gaza. Orang Gaza sama orang Al-Khalil itu sangat suka bekerja. Soal perdagang itu. Jadi di Cina pas pengusaha masuk dari mana? Dari gas. Berarti ini orang mau beli. Tidak mau bertanya saja, mau beli. Berarti kelihatan itu. Orang-orang seperti Munib Al-Masri tadi walaupun beliau tinggal di mana? Nggak tahu kalau tinggal. Maksudnya pengusaha-pengusaha Palestina yang tinggal di luar Palestina, mereka tetap hatinya ada di Palestina gitu. Sampai mereka membantu seperti itu gitu ya. Gitu. Kami cinta Palestina seperti sesuatu di dalam. Alasannya kami tidak tahu. Tapi cinta Palestina. Tapi gimana yang memandang saya melihat ada seorang public figure memang dia asal Palestina gitu, tapi tinggalnya di Amerika, tapi dengan follower jutaannya puluhan juta, tapi sama sekali tidak ada postingan apapun tentang Palestina. Bagaimana? Siapa itu? DJ Khaled. Dia seorang DJ rapper Palestina. DJ Palestina Khaled asli. Dan itu banyak dihujat. Itu DJ Khaled itu orang Israel. Bukan, DJ Khaled itu orang Palestina tapi punya kewarganegaraan Israel. Mungkin itu ya. Kalau dia posting apapun terkait dengan Palestina, nanti seperti izin tinggal. Orang Palestina yang tinggal di Israel itu seperti punya izin tinggal gitu, khususnya di Jerusalem gitu. Jadi teman-teman saya yang dari Jerusalem itu punya Nas vlogger Nas Daily itu
Kan dia orang Palestina tapi punya keluarga di Israel. Betul. Dia. Dan dia Nasdeli. Nasdeli itu asal Palestina tapi punya kewarganegaraan Israel. Soal Palestina kalau kita mau bahas ini punya kewarganegaraan yang ini sangat ribet. Karena ada sebagian dari Palestina, contoh misal Tepi Barat. Tepi Barat itu punya dua kewarganegaraan, Palestina dan Jordania. Namanya paspor sementara gitu. Itu Jordania. Ya. Sedangkan Gaza Palestina asli. Tidak punya paspor selain paspor Palestina. Yang di Yerusalem punya paspor Jordania dan seperti izin tinggal dari Israel. Makanya tidak boleh orang dari Gaza menikah dengan Yerusalem. Kalau begitu menikah, nanti izin tinggalnya diambil sama orang Yerusalem. Ya. Sangat ribet. Segitunya ya. Ya, dan sebagian ada kewarganegaraan Israel. Apalagi yang tinggal di Lebanon, yang tinggal di Irak, yang tinggal di Yaman, Jordania, setengah warga Jordania warga Palestina. Banyak nggak warga Palestina akhirnya memutuskan untuk menjadi warga negara Israel tuh banyak nggak? Tidak. Tidak. Bukan seperti itu, bukan mereka yang minta. Oh, bukan mereka minta. Bukan, ini dipaksa. Karena saat mereka penjajahan datang, mereka waktu itu tinggal di sana, tapi tidak kabur, tidak keluar seperti orang yang lain kabur. Karena waktu itu mereka mengatakan 2 minggu kalian balik lagi. 2 minggu sampai sekarang belum selesai. Ya sudah 76 tahun. Ya, jadi yang tinggal di sana masih warga Palestina. Mereka waktu itu pikir kita lakukan apa? Kita bunuh mereka atau apa? Akhirnya mereka memutuskan bahwa jadikan mereka warga negara Israel biar mereka nanti menjadi salah satu sebagian dari kita. Biar karena jumlah mereka banyak dan mereka perlu banyak orang datang tinggal di sana. Jadi seperti itu. Dan ini menjadi hal yang istimewa bagi Israel. Mempromosikan diri, kami punya Arab di sini, tinggal di sini, kami sangat baik dan berikan mereka kewarganegaraan Israel. Jadi kami anggap mereka sebagian dari kita. Makanya mereka itu bisa mempromosikan diri di barat. Perang ini pecahkan ini semua. Sudah jelas. Perang ini bikin muka yang benar, real, terlihat. Oke. Ya. Seperti itu. Ada nggak tentara Israel tapi orang Palestina? Biasanya mereka tidak mengikuti gitu. Karena mereka takut. Israel pun takut. Ada. Kalau lihat videonya ada. Tentara Arab, tentara Israel. Arab ada. Palestina tidak. Karena mereka takut. Takut mereka nanti mengetahui rahasia tentara Intel, dan mereka itu mendukung Palestina karena mereka asli Palestina. Bisa tentara merekanya yang nggak mau ya berarti. Mereka tidak menerima itu ya. Kalau Arab ada ya. Kalau Arab ada dari Yaman, ada dari Irak, ada dari Maroko seperti itu. Itu apa alasannya? Alasan apa? Alasan mereka akhirnya mau jadi tentara Israel. Kan bahasanya itu kan berarti kan melawan saudara sendiri gitu loh. Bukan saudara. Maksudnya saudara seiman lah karena kita bilang. Bukan seiman, itu bukan orang Muslim. Jadi kalau kita mau bahas Yahudi, Yahudi itu kan pecah di mana-mana di dunia. Ada sebagian di Yaman, sebagian di zaman Nabi Muhammad kan ada di Madinah juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada di Yaman, ada di Irak, ada di Maroko, ada di Mesir. Jadi pas ada negara Israel untuk bangsa Yahudi, yang dari Maroko pindah ke Israel, yang dari Irak pindah ke Israel, seperti itu. Jadi mereka utamakan agama. Tidak ada toleransi kalau bagi agama Yahudi. Kalau contoh misal sekarang genosida yang kita lihat di Gaza, kan dari 24.000 ada 9.000 anak kecil, masih bayi dan anak kecil. Itu dalam agama Yahudi sangat boleh, karena mereka yang zaman dahulu mereka mengatakan bahwa ada siapa Yusha bin Nun atau siapa katanya itu berperang dengan Al-Amalik. Al-Amalik itu di Palestina. Ya, itu katanya sangat-sangat kuat. Dan waktu itu dalam Taurat, buku suci mereka mengatakan bunuh semua. Bunuh ibu, bayi, bapak, bunuh hewan, bunuh semua. Makanya pas perang ini mulai,
langsung Yoav Gallant itu Menteri Pertahanan Israel. Ya, dia mengatakan kita sekarang berperang dengan hewan tapi dalam bentuk manusia gitu. Ya pernah dengar. Tidak boleh makanan, tidak boleh minuman, tidak ada listrik dan segala macam. Iya. Ya, sekarang kita melihat banyak kelaparan di Gaza. Bantuan kemanusiaan itu sekarang ada di pintu Rafah. Itu ya. Dan saya orang Palestina tidak tahu sebabnya siapa, apakah Israel atau Mesir. Tapi karena Mesir negara saudara, tidak mungkin saya memikirkan suudzon seperti itu. Ya, kita mengatakan Israel. Israel kemarin di pengadilan internasional mengatakan bukan kami, itu Mesir gitu. Ya, tapi kalau kita balik dengan waktu awal perang, katanya kalau Mesir masukin bantuan nanti kami akan bom. Kan sudah keluar dari batasan Mesir, sudah bukan negara Mesir lagi. Kalau begitu masuk Gaza kami akan bom gitu. Alasannya apa? Hamas yang ambil bantuan. Lagi-lagi Hamas di sana. Sekarang apapun di Palestina, sekolah merkas Hamas, masjid merkas Hamas, gereja merkas Hamas. Ya, kami punya gereja namanya Broferius. Gereja itu dari 2000 tahun. Ya Allah. Coba bayangkan gereja umurnya 2000 tahun, tempat suci, di sampingnya ada masjid yang pisahkan masjid dengan gereja satu dinding. Tidak ada masalah. Ya, kami toleransinya di sana sangat-sangat tinggi. Dihancurkan juga oleh Israel. Dihancurkan. Ya, kenapa ada orang di sana tinggal di sana gereja, tempat aman ya bagi umat Kristen, dan ada orang Muslim juga, banyak orang Islam di sana tinggal di sana. Akhirnya dibom. Sebabnya apa? Sebenarnya tidak. Mereka mau hancurkan semua tempat sejarah di Palestina. Ya, gereja itu 2000 tahun itu tempat wisata. Ya, kalau kita mau bicara salah satu dari 3 gereja paling lama di dunia. Seperti Masjidil Umari. Ada juga Istana Al-Basha. Istana Al-Basha itu tahu Napoleon Bonaparte pernah masuk ke Gaza, tinggal di istana itu. Jadi banyak tempat wisata dan sejarah di bom gitu. Dan alasannya karena Hamas bersembunyi gitu. Kemarin saya lihat baca katanya di Qurannya di Ahranot itu sangat terkenal Quran itu. Katanya mayoritas pemimpin Hamas masih hidup. Mayoritas perlawanan Hamas masih hidup. Abu Ubaidah kemarin juru bicara Hamas mengatakan apa? Kami sampai sekarang belum meningkatkan perang ini. Masih hangat-hangat karena katanya tidak perlu. Tentara Israel itu dipaksa untuk berperang, dan katanya saksi-saksi dari Hamas lihat itu mereka itu dipaksa untuk berperang padahal di cover dari pesawat dan punya senjata paling maju, dan semua senjata Hamas dari mana itu? Mereka produksi sendiri. Iya. Produksi sendiri. Saya bilang ada videonya. Bangsa yang berilmu. Bangsa yang berilmu. Jadi mereka itu luar biasa. Yani padahal Gaza diisolasi sudah dari 2007 diisolasi. Ya, kalau apapun terkait dengan TNT tidak masuk Gaza. Cuma mereka produksi sendiri. Kemarin mereka temukan satu kapal dari perang pertama dunia itu pemilik Inggris. Katanya semua rudal-rudal dan TNT yang dalam itu masih oke. Tidak rusak, subhanallah. Sudah 100 tahun lebih dalam laut dan masih oke. Itu semua kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Masih manggilnya Mas atau Bang nih? Ya, panggil apa saja. Panggil Yahya Mas. Oh iya. Tertuan, Enggak, soalnya kan dia orang Palestina, bingung nih manggilnya Mas atau Bang nih. Gitu. Apa saja? Akan lah. Ya, kan tadi bicara tentang Hamas nih, penasaran nih. Hamas ini kan punya sayap militer ya. Brigade Al-Qassam itu ya gitu. Iya. Sebenarnya bagaimana sih image mereka di warga Palestina itu gitu, karena kan ini dibahas di media barat nih oleh Piers Morgan gitu ya, kan selalu mengatakan do you condemn Hamas gitu. Ada yang wawancara do you condemn Hamas, mereka tuh seolah ingin dapat warga Palestina yang mengecam Hamas, mengecam Brigade Al-Qassam. Sebenarnya gimana nih pandangan? Saya itu orang Palestina dan lihat bagaimana pendapat warga Palestina. Kami di Palestina itu soal partai-partai itu banyak.
lebih enak ketika kami sebut perlawanan gitu. Karena perlawanan ada Hamas, ada Jihad Islami. Apakah kamu mendukung perlawanan Gaza? Tidak seperti itu. Oh iya. Ya, kalau kami sangat mendukung sebenarnya. Ada sebagian yang tidak mendukung, itu di mana-mana di dunia kita lihat ya. Betul. Tapi sebagian besar bukan hanya mendukung dengan kata. Yani, biasanya kami ada sebuah kata di Palestina, berbanyak keturunan dan pisahkan keturunanmu. Sebagian untuk membangun rumah dan sebagian untuk menjadi syahid. Ini proyek syahid seperti itu. Jadi kalau kami di Palestina itu biasanya kalau orang punya 2-3 anak, ini tidak punya anak-anak, masih sangat kecil. Kalau saya 7 bersaudara. Masya Allah. Dan itu udah minimal angka biasa. biasa. Yang di Indonesia pernah saya ketemu katanya, saya 8 bersaudara. Saya bilang di Palestina oke. Yani apa namanya? Sepupu. biasa saja. Iya. Kemarin paman ibu dia punya 16 anak seperti Masya itu. Allah. Satu ibu. Satu istri. Baru mau nanya ya, ibunya Iya. berapa? Baru mau nanya ya. Satu istri. Ya subhanallah, yani kami 16 anak. 16 anak dan itu biasa. Makanya kalau warga Palestina tidak mungkin habis. Ya, mereka bunuh 24.000 sampai sekarang. Nanti perangkan mau selesai. 1 tahun sudah kami 50.000 atau Dan berapa. memang sudah ada semacam ketentuan tidak tertulis bahwa nanti pisahkan, yang satu akan menjadi pejuang gitu ya. Bukan seperti itu, tapi dalam pikiran ibu dan dalam pikiran orang tua mau mendidik anak untuk menjadi berjuang gitu. Jadi dari kecil dididik, ayo menghafal Quran. Ya, saya bicara bapak saya, dia tidak bilang ayo ikut Hamas atau siapa. Tapi dia mau anaknya menjadi orang baik beragama. Ini awalnya dia paksa ayo ke masjid seperti itu. Anak kecil main seperti itu. Tapi dia daftarkan saya di sekolah swasta. Padahal sekolah pemerintahan di sana sangat bagus. Semua sekolah di sana sangat bagus. Bahkan kadang guru yang di pemerintahan lebih bagus daripada swasta. Kenapa dimasukin swasta? Karena sekolah itu belajar banyak tentang agama juga. Namanya sekolah Darul Arqam. Seperti tempat yang Nabi Muhammad SAW mengajar sahabat Darul Arqam. di awal Tempatnya. dakwah. Ya. Jadi begitu belajar agama dari sekolah seperti itu, saya lebih suka belajar lagi. Saya masuk masjid, belajar sama syekh namanya Syekh Salah, Allah yajzil khair. Dan saya alhamdulillah menghafal Quran. Makanya bukan hanya saya, kita bicara tentang bangsa seperti itu, tradisi itu. Tradisi. Ya, kalau kami ini penghafal Quran, ya terus biasa aja kalau di sana. Ya, sudah hal biasa penghafal Quran atau apa. Jadi dari kecil dididik menjadi orang baik gitu. Kalau orang belajar agama, tahu agamanya, Itu bahasanya udah standar lah ya. standar. Standarnya memang paham agama. Tapi yang terbaik dari kami yang mengikuti partai seperti Hamas atau Jihad Islami atau Fatah, tergantung masing-masing. Iya. Karena kami ada yang sekuler, ada yang beragama, ada yang begini. Jadi mau apa ada di Palestina. Banyak partainya. Dan sekarang mereka bersatu kan ya, Bersatu, harus ya, bersatu. Hamas, Dalam waktu ini harus Jihad bersatu. Islam dengan Brigade Al-Qassam dengan apa lagi tuh, brigade apa tuh? Ada Jihad Islami, ada Hamas, ada Fatah juga ada di Gaza yang melawan. Padahal Hamas dan Fatah itu bentrok. Cuman karena beda pikiran, beda konsep, dua-duanya mau Palestina merdeka. Tapi dengan cara masing-masing. Saya tidak bisa salahkan ini atau itu. Ya. Semuanya benar asal itu mendukung Palestina atau manfaatnya mengalir ke Palestina. Seperti itu. Ya, kita mendukung semua. Tapi mau ikut yang mana? Mau ikut Fatah, contoh misal Fatah itu konsepnya mungkin lebih ke sekuler gitu. Kalau Hamas agama gitu, Jihad Islami agama. Seperti itu, mau ikut yang mana silahkan. Berarti intinya mayoritas warga di sana sebenarnya mendukung perlawanan. Mendukung perlawanan itu ya. Baik secara umum, saya tidak Hamas, sebut satu partai. baik dari Fatah gitu. Ya, tapi pasti kami mendukung karena kami biasanya punya seperti ini dua, ya, hidup mulia atau mati syahid, seperti itu.
Makanya kalau kita lihat mental saudara-saudara kita di Palestina luar biasa banget ya Ndra ya. Beda ya. Ya, beda banget. Dari kecil memang udah dididik gitu loh. Iya. Maksudnya kebayang nggak sih dari kecil terus gede tanamin agama ya, udah bahasanya standarnya adalah agamanya bagus gitu loh. Iya, insyaallah. Malah bahasanya tuh hal yang lainnya tinggal dipoles aja kayak belajar, ya kayak misalnya bilang ilmu dunia itu jadi Harus. La, semuanya harus. Semuanya itu harus. bukan secondary. Wajib. Masya Allah. Ya kalau kami, ya saya punya teman biasanya saya sebut dia itu saya dan dia duduk bersama di satu meja di kelas. Namanya Abdullah. Abdullah itu penghafal Quran dari 500 itu yang murni. Masya Allah. Ya. Dan dia khatib masjid tetangga saya. Di Unila ini. Dan dia doktor gigi. Bukan di Palestina. Oh, di Palestina. Di Palestina. Oh, di Palestina. Oh. Ya, dia doktor belajar kedokteran gigi. 6 tahun di Gaza. Selesai khatib masjid, imam, penghafal Quran. Harus sukses dalam semua. Masya Allah. Ya, tidak boleh sukses dalam sebagian. Oh, Ya. Masya Allah. Dan di sana kami juga nikahnya muda gitu. Umur berapa nikah? Ya, rata-rata 24 25. Kalau Yahya umur berapa sekarang? Sekarang 24. 24. Ya, Udah nikah nih? Insyaallah nanti. Waduh bahaya nih kalau nggak. Iya, betul. Cari orang Indonesia atau cari orang Palestina? Biasanya ada. Yang Allah takdirkan. Tapi tidak ada peraturan dari keluarga gitu. Harus sama orang Palestina nggak ada ya? Wallahi biasanya dari keluarga Membebaskan. tergantung sebenarnya. Kayaknya pengennya keluarga Palestina. Bukan seperti itu. Tapi saya bicara ya kalau kami di Palestina itu tergantung keluarga. Yang ada keluarga yang setuju nikah dengan luar negeri tidak apa-apa. Itu namanya keluarga terbuka. Iya. Ya, open mind. Tapi kalau ada sebagian dari keluarga tidak mau, nggak harus apa-apa juga. bukan cewek yang dia milih juga, yang ibunya milih atau orang tuanya. Dan biasanya dari sepupu. Ya, kalau ada sepupu karena perempuan ini kita tahu dia siapa, bapaknya siapa, nasabnya siapa. Nasabnya, Ya. betul. Kami sangat peduli dengan nasab. Semua kayaknya itu ya. Nasab itu juga harus wajib. kita perhatikan. Ya. Kami itu bangga saya nikah dengan anaknya bapak dokter ini. Iya. Tapi banyak dokter yang senior loh ya Zul. Di Palestina banyak. Jadi temannya Yahya yang Abdullah itu sekarang di mana? Di Gaza. Alhamdulillah ya. Ya. Sekarang dia buka klinik berarti, klinik dokter gigi gitu, atau gimana? Saya kurang tahu tapi karena dia baru wisuda 2 tahun masih bekerja di klinik. Oh masih bekerja di klinik ya? Ya, tapi masya Allah bapaknya profesor kimia. Jadi mungkin nanti bapaknya itu biasa kalau Itu keren banget sih ya, Masya Allah. Iya. Seorang maksudnya dokter penghafal Quran yang murni lagi gitu ya. Ya pengen tahu deh. Maksudnya penghafal Quran murni itu apa yang membuat jadi spesial banget tuh apa ya? yang untuk menghafal Quran. Enggak, maksudnya tadi kan penghafal Quran yang murni tadi. Yang murni Ini dari spesialnya gimana nih? Yang maksud saya murni itu seperti ada ribuan penghafal yang murni dari mereka 500. Contoh misal orang mau membaca terus dia penghafal tapi ada yang penghafal cepat membaca, ahkamnya bagus, tajwid bagus, segala macam. Ini yang namanya murni. Mutqin disebutnya ya. Mutqin. Oh. Terlihat dari wajah mereka seperti ada cahaya. Wallahi saya jujur. Masya Allah. Iya. Ya. Dan itu banyak di Palestina. Saya pulang melihat banyak yang ada cahaya di wajah-wajah mereka. Masya Allah. Masya Allah. Apakah Yahya termasuk yang 500 itu? Saya di Indonesia. Pengen nanya juga soal yang soal Afrika Selatan ya, yang maju ke Mahkamah Internasional. Gimana pendapat Yahya soal itu? Wallahi saya mau komen dari agama ya. Dari kamu. Yani dua hal. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum." Kalau kalian tidak mau menolong, maka Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain dan mereka bukan seperti kalian. Kalau kami 57 negara setiap beberapa lama bertemu dan uang ribuan dihabiskan untuk buat pertemuan dan hasil pertemuan kita semua tahu kita mengecam Israel dan seperti tidak melakukan apa-apa. Bukan saya merendahkan, terima kasih untuk semua negara yang lakukan
apapun untuk Palestina, tapi Afrika Selatan bukan negara Arab, bukan negara Islam, bukan apa. Tidak ada hubungan dengan Palestina. Kalau kita mau cari titik yang sama, tidak ada. Itu bikin kita ingat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy kan melawan Nabi Muhammad, melarang seperti itu. Dan An-Najashi di akhir dunia di Ethiopia, di Al-Habasha, terima orang-orang Islam, di negaranya. Coba kita lihat, subhanallah, yani sejarah mengulang diri sendiri. Itu sesuai dengan ayat yang tadi disebut ya. Subhanallah, itu bikin sekarang Quran tafsir di Gaza ditafsirkan di sana. Coba kita melihat kemarin di Imam Al-Haram atau di Masjid Nabawi mengatakan karena ada syahid namanya Taisir Abu Ta'mi rahmatullah alaih. Beliau itu penghafal Quran, imam dan seperti itu. Kemarin begitu dia melawan di Israel bom dia, akhirnya dia sujud. Imam Haram kemarin menceritakan cerita dia. Yang ada videonya, dia mengatakan di bom dari atas itu ada drone ya. Dan akhirnya dia sujud. Ya betul. Oh itu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah. Ya, mereka mau dia menyerah. Tapi subhanallah. Nanti kalau masukin videonya. Satu cerita lagi. Orang kemarin di rumah sakit, dia sudah mau meninggal yani, di nafas terakhir. Ya. Terus ada jurnalis setiap sebentar bilang, katakan syahadat, asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bilang dia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus dia nangis. Ibu orang itu yang syahid masuk. Dia tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, anak kamu ibu, barusan dia syahadat. Dia bilang, tapi anak saya tidak bisa bicara. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Walau saya jujur, kalau kita mau bicara mukjizat, terputus dari dunia semua kecuali dari Gaza sekarang. Masya Allah. Ya, kita, itu kalimatnya bagus banget. Makanya kalau kita mau bicara, Nabi Muhammad SAW bersabda, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم. Tidak akan merugikan mereka barang siapa yang membiarkan mereka. قيل أين هم يا رسول الله. Sahabat tanya, mereka di mana wahai Rasulullah? Nabi Muhammad jawab, ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. Yani kalau kita mau belajar agama yang benar, kita akan benar-benar tahu apa yang terjadi. Ya, makanya ini subhanallah ya. Ya, Masya Allah. Ini juga jadi tamparan untuk kita semua sebenarnya. Tapi juga di balik itu semua mungkin Yahya juga tahu bahwa mungkin ada beberapa, kalau kita bilang kenapa ya negara cenderung diam gitu ya. Tapi kalau kita lihat warganya banyak sekali yang mendukung Palestina gitu. Betul. Itu juga Yahya tahu kan akan hal itu ya. Itu sebabnya mungkin sekarang dunia sudah maju. Saya contoh misal dalam course kita mau orang Amerika, kita mau orang Inggris. Oh dari mana? Dari Palestina. Apa itu Palestina? Kalian ada konflik sama Israel ya. Itu bukan konflik, itu penjajahan. Ya. Terus kami cerita ini yang terjadi. Bukti saya kasih. Ini buku atlas, ini peta Palestina. Coba lihat Bible zaman dahulu. Coba lihat bahwa ada peta Palestina yang benar, tidak ada Israel, dan tanah suci itu Palestina dalam Bible yang dulu. Jadi mereka itu benar-benar mulai mau, mungkin mereka tidak percaya saya, tapi pas mereka pulang mereka baca. Karena ini hal bikin orang penasaran ini. Ini soal internasional bukan? Ya. Terus begitu mereka membaca, oh berarti Palestina dizalimi, ini tanah Palestina dijajah sama Israel. Dan masalahnya juga bukan buat kita itu sangat bagus, buat pemerintahan Barat gitu. Apa itu? Begitu orang dari Barat tahu bahwa pemerintahan dia menipu dia sendiri. Ini bukan soal Palestina dan Israel, soal penipuan. Ya, kamu selalu posting bahwa Israel baik. Akhirnya Israel itu sangat tidak baik, sangat kejam, sangat jahat, buat genosida terhadap warga Palestina. Ya berarti kamu menipu saya. Jadi mereka sekarang buat banyak musuh. Dulu tidak boleh orang bicara Palestina di Amerika. Sekarang kita melihat banyak di media banyak yang muncul bicara soal Palestina. Zaman dulu tidak boleh. Dulu kalau orang bicara soal Palestina, pernah Presiden Amerika siapa namanya?
Siapa? Bush atau John Kennedy atau siapa itu dibunuh. John F. Kennedy. John F. Kennedy. Yang dibunuh. Sekali, Ya tahun 64 atau apa. Dia waktu itu mau mencari solusi untuk Palestina. Waktu itu begitu dia bicara, beberapa hari kemudian dibunuh. Di mobil, ya. Tidak ada yang bicara. Kalau kita melihat tidak ada yang lakukan apa-apa. Ya, jadi soal Palestina dulu di Amerika tidak boleh. Tapi katanya generasi ini sangat peduli Palestina, sangat mendukung Palestina. Ada teman tinggal di New York, hampir setiap minggu ada aksi. Iya, unjuk rasa. Iya. Siapa teman lu namanya? Ada namanya Pipi. Oh, ini Tapi Papa kalau ini. Ya, bukan. Jadi tinggal di New York setiap minggu di Instagram pasti live ada. hampir setiap minggu. Pasti ada. Enggak, teman gue juga Andra Sarkov namanya, teman SMA gue. Dia lunjukin gitu video-video, nanti kita tayangin deh ya, beberapa tayangan-tayangan. Iya. Jadi dia kirim ke grup kan, lagi di sana 3 bulan lah gitu, 3 bulan terus dia kirim unjuk rasa tentang Palestina gitu loh, mendukung Palestina. Kita melihat gitu loh. Kita melihat di zaman sekarang, yani zaman dahulu semua negara tertutup. Apa yang dibahas contoh misal negara itu tidak baik. Jadi kita mana kita tahu kalau itu baik atau tidak. Kita hanya mengikut TV saja. Ya, tapi sekarang tidak perlu. Sekarang ada internet, ada social media. Semua ya. Katanya TikTok mengatakan bahwa ada 80% dari post yang terkait dengan perang Palestina dan Israel mendukung Palestina. 85%. 9% netral. 90% Netral. Hanya mereka bilang bukan mendukung, netral. Mereka bilang kita mau dua-duanya hidup damai. 4% mendukung Israel. TikTok. Gitu ya. Sekarang sudah jelas yani kalau saya biasanya mengatakan sebelum perang ini juga saya itu baca banyak soal Palestina dan Israel, kan itu kasus saya juga harus saya tahu. Ya, kalau bagi agama Yahudi, mereka itu mempercepat pendirian negara yang namanya Israel. Ya, waktu itu mereka mengatakan bahwa orang terakhir yang akan hukumkan negara Israel namanya Netanyahu. Benyamin, Benyamin. Ya, atau Abdullah sesuatu seperti itu, tapi dalam bahasa Ibrani Netanyahu atau Benyamin Netanyahu. Ya, dan negara Israel umurnya tidak sampai 80 tahun. Atau dalam tahun ke-8, AKD ke-8 akan hancur. Yang kita melihat sekarang 76 tahun Israel mulai hancur. Jadi bisa juga 4 tahun lagi tidak ada yang namanya Israel. Itu buku apa? Taurat, ini dari buku mereka sendiri. Iya. Yani dalam buku mereka sendiri kan disebutkan juga oleh Syekh Ahmad Yasin itu kan? Iya. Tapi Syekh Ahmad Yasin itu waktu itu beliau tafsirkan dari Quran. Dari Quran. Karena mereka pernah nyasar di gurun Sinai, ya kan? Ya. Katanya generasi berubah setiap 40 tahun seperti itu. Katanya generasi pertama, generasi mendirikan, generasi kedua insyaallah generasi pembebasan atau seperti itu. Jadi ya, bisa ditafsirkan dari mana-mana. Tapi yang kita melihat sekarang dari kondisi ya bagaimana Israel menghabiskan miliaran untuk pujikan diri, untuk mempercantik nama seperti itu. Sekarang sudah jelek. Sampai mereka ada ini bikin penggalangan dana. Tentara Israel bikin penggalangan dana. Iya. Penggalangan dana. Diposting oleh Hamzah Tamimi. Lihat di Instagramnya, dia posting berita tentara Israel itu bikin penggalangan dana. Untuk siapa? Untuk ya negaranya? Untuk nggak tahu untuk tentaranya, untuk apanya gitu. Pokoknya ada screenshotnya. Ini sudah 100 hari. Sudah 100 hari. Dari hari pertama pas perlawanan Hamas, dan itu tidak ada yang tahu, waktu itu rahasia. Cuman 1.500 saja yang tahu bahwa mereka akan masuk. Yani padahal ada negara-negara seperti Iran, seperti Lebanon, ini tidak ada yang tahu bahwa ada kejadian pada tanggal 7 Oktober. Yani mereka masuk menguasai 4 kali lipat luas Gaza dalam waktu berapa jam? 6 jam atau 7 jam. Ya,
Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat negara-negara Eropa langsung seperti burung mau membantu Israel dan Amerika kirim bantuan militer dari hari pertama. Artinya Israel tidak punya apa-apa. Dan sekarang kami dibom dengan rudal Amerika, bukan bom Israel itu. Ya, dari hari pertama mereka perlu bantuan langsung 14 miliar. Kita perlu ini, kita perlu itu, dan menurut saya kalau tentara seperti itu tentara sangat lemah. Jujur ya, ini tentara sangat lemah. Dan setiap perang subhanallah kami menjadi lebih kuat. Kalau perang ini bukan perang yang membebaskan Palestina, perang insya Allah perang selanjutnya yang akan membebaskan Palestina. Amin amin Allah. Karena setiap perang, yakni perlawanan belajar lebih banyak. Kita melihat sekarang dapat ada pembelajaran ya. Ya, setiap perang. Jadi menurut saya insya Allah penjajahan ini tidak akan lama. Saya juga pernah dengar tuh pejabat Hamas itu bicara di depan media, mereka bilang kami sekarang ini belum mengeluarkan semua. Betul, gitu. 5.000 saja yang baru mengeluarkan 10.000 gitu. Kan tidak perlu. Iya. Kami masih bisa mengeluarkan sampai 40.000 lagi atau apa gitu Bas. Tapi intinya dia mengatakan begitu. Ini kami kan belum keluar dari semua tentara gitu. Israel 8.000 yang dibunuh. Tapi mereka tidak mereka biasanya mengatakan dari 200 sampai 300 karena Israel takut dari beberapa sisi. Saya jelaskan. Yang pertama dari sisi bangsa. Kalau bangsa tahu 8.000 dibunuh dalam perang Gaza. Gaza itu tidak punya apa-apa. Senjata Gaza itu dulu mereka bilang mainan gitu. Mainan itu bunuh 8.000. Ini bagi bangsa, mereka akan takut. Dan sekarang sekitar 1,5 juta sudah keluar dari Israel, dari bangsa Israel. Ini yang pertama, sisi bangsa. Sisi tentara, kalau tentara tahu 8.000 yang dibunuh, dia akan takut melawan gitu. Mentalnya akan down dia. Yang ketiga, nama Israel di Timur Tengah. Saya jujur, walaupun sekarang Emirat punya hubungan sama Israel atau Mesir atau Jordania atau kalau hubungannya baik-baik, mereka kan biasa saja, tidak usah bahas hubungannya. Apakah pernah Indonesia bahas hubungan dengan Cina dan kita punya hubungan baik-baik dan seperti itu? Bukan, ya biasa saja mereka bertemu. Tapi kalau di Arab beda. Kalau Israel namanya sekarang lemah di negara Arab, siapa tahu negara Arab menjadi bersatu, berperang dengan Israel dan habiskan Israel. Yang keempat, pengusaha. Kalau orang punya harta, dia mau investasi di Israel, sekarang dia akan takut. Negara ini saya tidak jamin perusahaan saya di sini aman gitu. Kan dia tidak mau setiap sebentar gagal, dia mau kerja dapat uang, seperti dia tidak peduli di Israel atau di mana. Penting ada untungnya gitu. Nanti pengusaha akan takut. Nanti orang wisata juga akan takut, takut ke Israel katanya. Nanti mereka pikir, oh nanti ada dari Gaza atau dari mana masuk bunuh saya atau culik saya atau apa. Jadi 4 alasan ini yang bikin Israel bom Gaza separah ini. Tapi masih tetap berdiri ya, 101 hari ya. Hari ini 102 ya hari ini ya. Yang kalau 5 tahun juga kami masih berdiri. Kalau 10 tahun sampai selamanya masih berdiri. Allah bersama kita. Kalau Amerika bersama mereka, Barat bersama mereka. Ya biasanya Amerika mengatakan kita akan menang karena kita rencana untuk menang. Masya Allah. Tapi kita biasanya mengatakan Allah bersama kita dan kita akan menang karena iman kita dan akidah kita yang tafsirkan yang kita lakukan. Udkhulu alaihimul bab, masuk. Alhamdulillah. Gimana keluarga sekarang? Dalam kondisi 101 hari ini nih, gimana kondisi keluarga sekarang? 5 hari saya belum bisa komunikasi. 5 hari ya? 5 hari. Tapi insya Allah mereka baik-baik Belum saja. bisa komunikasi itu karena apa? Koneksinya diputus koneksi. Jadi koneksi kadang putus, kadang balik, kadang pun. Israel itu yang mengontrol. Jadi kapanpun mereka mau, ya udah mereka buka. Kapanpun mereka tidak mau, mereka tutup gitu. Providernya mereka yang kuasai. Iya. Provider internet, telepon. Betul. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Pertama, harapan untuk Palestina apa? Terus kedua, apa nasihat Yahya untuk kami, saudara
saudara antum di Indonesia ini? Terutama yang kita nggak bisa berjuang langsung, tapi di sini kan ada banyak bentuk perjuangan nih. Ada yang julid fisabilillah, kemudian ada yang bentuk boykot, kemudian ada yang bentuk apa lagi? Aksi ya. Aksi ya, Di mana gitu seperti itu. Minta ininya lah. Nasihatnya. Kalau pertanyaan pertama harapan saya pasti Palestina merdeka. Iya. Ya, dan damai penuh dengan di dunia ini. Amin amin ya Rabb. Dan insya Allah ini kalau harapan saya akan insya Allah benar-benar akan terjadi dan tidak begitu lama. Palestina merdeka dan nanti bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Amin amin ya Allah. Ya, Amin. kemudian pergi ke kota Nablus, makan nabulsiyah. Ada tadi di video saya gambarnya. Ya, makan nabulsiyah. Setelah itu melihat tempat-tempat wisata karena saya orang Palestina tidak tahu tentang Palestina. Biasanya kami lihat kami kaget juga. Oh, ini di Palestina. Karena Israel bikin setiap kota atau setiap tempat seperti sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan kelaparan, dengan kerja, dengan ini. Jadi dia tidak memikirkan itu. Harapannya menjadi kecil. Makanya sekarang harapannya membebaskan Palestina seperti itu. Semoga Allah. Nasihat saya boykot. Yang kedua, ya, kalau warga Palestina sekarang merasa ditinggal, saya jujur, mereka merasa ditinggal. Khususnya ini bukan perang politik seperti yang biasanya kita dengar. Ini perang karena agama, murni karena agama. Ya, kalau kita melihat Presiden Israel berbicara dari buku Taurat, artinya karena agama. Ya, dan kita bicara dari Quran karena agama. Jadi kalau kita sebagai umat Islam dan Kristen, bukan cuma Islam, ya, kita benar-benar mendukung saudara-saudara kita di sana. Mendukungnya gimana itu masing-masing ya tergantung kemampuan. Ya, yang ada orang contoh misal bisa dengan hartanya, silahkan. Ada orang boykot, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Jangan beli dari produk-produk yang mendukung Israel. Khususnya McDonald's, Coca-Cola, Starbucks. Khususnya itu ya, Khususnya tiga-tiga itu karena itu bantuannya besar. Ya, contoh misal Coca-Cola 200 Coca-Cola bantuannya ke Israel setiap tahun $200 juta gitu. Angka besar itu. Ya, sedangkan McDonald's $150 juta gitu. Starbucks gambar itu, coba baca tentang gambar itu. Filosofinya gambar itu. Kita harus tahu kan, kita minum dan senang posting saya di Starbucks tapi kita tidak tahu filosofi dari gambar itu. Ya, kita apa namanya? Juga ini bukan soal agama, ini soal belajar tentang sejarah, tahu apa yang terjadi sekitarmu. Yani kalau kita belajar politik, tidak harus politik ya. Minimal kita tahu apa yang terjadi di negara ini, apa yang terjadi di sana, biar nanti kalau kita menikah, yang sudah menikah kan nanti anak tanya, "Bapak apa soal ini?" Kalau tidak tahu nanti gimana? Ya, biar kita mendidik generasi yang berilmu, yang tahu seperti itu. Berilmu dan berakhlak ya. Betul. Ya, harus itu wajib berakhlak. Kalau warga Indonesia berakhlak. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin amin. Dan berilmu. Ya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Masya Allah. Ini senang ya kalau sama Yahya karena wawasannya ternyata Masya Allah banget. Allah nih. terima kasih. Kapan-kapan ya boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Setiap ke Ini Jakarta. sepertinya harus ada dua ini Iya, sih. nggak bukan hanya dua sesi. Mungkin kalau lagi ada di Jakarta, kita welcome banget deh kita ngobrol-ngobrol. Insya Allah. Bahkan mungkin perjalanan-perjalanannya Yahya tadi ketika misal tadi di Gaza, sebenarnya kalau di Palestina itu ada ini, ada itu, bisa kita angkat lagi. Ya, insya Allah, lebih insya Allah. spesifik Ini gitu karena secara umum kita bicara random, banyak sesuatu ya. Karena pertama kali kita bahas bukan spesifik gitu. Ya, oke. Pertemuan pertama masih kemana-mana nih, tapi udah seru banget yang pertama aja nih. Alhamdulillah. Insya Allah ada yang kedua, ketiga dan seterusnya deh. Insya Amin, Allah. amin. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, semoga bermanfaat dan kita terima kasih untuk Yahya sudah datang ke sini dan sebentar lagi beliau akan ke Bandung. Fi amanillah. Allah ya. syukran ya Habib. Semoga Allah mudahkan semua urusan Yahya insyaallah. Amin. Oke teman-teman, kami undur diri dulu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.